Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya, Pendeta Pinkan Rey Cornelis, Ketua Majelis Jemaat GPIB Panampa Kepayang Kalimantan Barat, bersyukur bisa menyapa para sahabat Morning Call GPIB di pagi ini, hari Senin, tanggal 12 Juli 2021. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing, mari kita membaca Alkitab dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru pemberian Tuhan. Kami dalam keadaan yang baik dan jiwa yang disegarkan oleh Tuhan, siap menyambut rahmat Tuhan yang baru. Dan sekarang kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca Alkitab dan merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami dan kami bisa melakukan kehendak-Mu dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Tuntunlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan tuntunlah umat-Mu yang sedia menyambut firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi ini dari Injil Matius pasal 7 ayat 15 hingga ayat yang ke-20 yang menyatakan, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pasal 7 ini merupakan rangkaian khotbah Yesus di bukit kepada para murid dan para pengikut Tuhan Yesus yang setia. Rangkaian khotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus adalah pengajaran-pengajaran dari Yesus terkait kehidupan orang saleh yang berada di dalam kehidupan orang percaya. Kali ini di pasal 7 ayat 15 hingga ayat yang ke-20, Yesus mengajarkan orang percaya agar waspada terhadap kehadiran nabi-nabi palsu. Kata waspada dapat kita artikan berhati-hati atau mawas diri. Dan Yesus menjelaskan bahwa kehadiran mereka dapat diketahui dari buahnya. Kata buah di sini dapat kita artikan pengajaran atau sikap, perilaku atau dampak kehadiran mereka. Untuk menjelaskan lebih lanjut, Yesus memakai kiasan pohon dan buah. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang, dibuang ke dalam api. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nabi-nabi palsu adalah orang-orang yang mengaku berbicara atas nama Tuhan. Nampaknya kehidupan mereka saleh, namun sesungguhnya mereka menjauhkan umat dari kebenaran dan membawa mereka ke dalam pencobaan. Contoh nyata di zaman Yesus, kehadiran para nabi palsu ini ditunjukkan dengan kehadiran para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka nampaknya saleh, namun sesungguhnya mereka dipenuhi dengan rampasan dan kerakusan. Saudara bisa perhatikan Matius 23 ayat 25. Mereka hidup penuh
tulang belulang, dan berbagai jenis kotoran. Saudara bisa perhatikan ayat yang ke-27. Mereka hidup penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara bisa perhatikan di ayat yang ke-28. Sehingga buah dari kehidupan mereka adalah hawa nafsu, kebejatan, persinahan, kerakusan, kegemaran yang terpusat pada diri sendiri. Orang-orang yang berlaku demikian sesungguhnya akan menerima hukuman, kebinasaan, dan dimusnahkan. Saudara-saudara bisa perhatikan Ulangan pasal 13 ayat 5, 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-17. Dengan membaca dan merenungkan teks Alkitab ini, kita sebagai orang percaya diberi peringatan untuk mawas diri terhadap kehadiran nabi-nabi palsu, karena kehadiran mereka sangat berbahaya. Kehadiran mereka saat ini dinyatakan dengan tokoh atau pemimpin agama, tokoh atau pemimpin gereja yang nampaknya kehidupan mereka sangat saleh. Namun sesungguhnya orientasi hidup mereka pada popularitas, kedudukan, dan uang. Mereka menyerukan nama Tuhan tetapi untuk kemuliaan diri sendiri. Karena itu marilah kita tampil sebagai orang percaya yang bijaksana, yaitu memahami dengan benar bahwa pengajaran harus diuji dengan perbuatan. Marilah kita selalu memohon agar Tuhan mengaruniakan Roh Kudus sehingga kita dapat membaca situasi, dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Setiap tokoh atau pemimpin agama, setiap tokoh atau pemimpin gereja yang baik akan menuntun umatnya untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan dan berjumpa dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Mari kita juga membangun iman percaya kita kepada Yesus sambil membangun diri kita juga agar kita menghasilkan buah-buah iman yang baik yang memuliakan akan nama Tuhan. Dengan serius hidup dalam kesalehan dan menjadi saluran berkat buat sesama. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk lawatan firman-Mu yang memperlengkapi kami dalam kami memperjuangkan hidup pemberian Tuhan di hari ini. Kami mohon berbicara terus dalam sanubari kami ya Tuhan, agar kami dapat membaca situasi dan kondisi, mengenali perbuatan-perbuatan yang baik atau yang jahat, serta menjauhkan diri dari pelanggaran dan dosa. Ya Allah Bapa di sorga, teguhkanlah iman percaya kami, agar kami tidak goyah terhadap rupa-rupa angin pengajaran, tetapi kami dapat memegang teguh ajaran yang benar, yaitu firman-Mu. Bapa Sorgawi, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan dan pengharapan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon lawatan dan jamahan Tuhan berlaku dalam kehidupan mereka. Iman percaya mereka kepada Tuhan menjadi obat yang memberikan kelegaan dan kelepasan, sehingga mereka menerima berkat pemulihan secara total. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini dalam pergumulan, dalam kesusahan, dalam keresahan. Kami mohon Tuhan memberikan kedamaian, agar mereka bisa memiliki ketenangan hidup dan mereka bisa meletakkan pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka diberikan kesabaran untuk menanti jawaban yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, sempurnakanlah sukacita umat-Mu terkait berkat pertambahan usia pribadi, usia perkawinan, berkat-berkat lain yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Kiranya dalam situasi yang penuh dengan sukacita ini, mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami serahkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian
GPIB yang dilaksanakan dari pusat sampai di daerah-daerah. Tuhan memberkati Majelis Sinode GPIB, Tuhan memberkati departemen-departemen, Tuhan memberkati gereja-gerejamu yang tersebar dari pusat sampai daerah, bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di bidang masing-masing, agar Tuhan berkenan memberikan hikmat, kebijakan, kekuatan, dan kesehatan, sukacita, dan pengharapan untuk kami terus membangun persekutuan, giat dalam bersaksi, dan melayani Tuhan. Tuhan berkatilah para orang tua kami di masa lanjut usia. Tuhan jaga dan Tuhan pelihara mereka, agar mereka tidak pernah kekurangan kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberkati setiap pasangan suami istri dalam membangun relasi yang baik, membangun kehidupan rumah tangga Kristiani yang takut akan Tuhan. Dan kiranya Tuhan sedia untuk memberkati kerja dan usaha mereka. Kami juga serahkan anak-anak terkasih kami ya Bapa, dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, dalam masa muda mereka. Kami mohon Tuhan juga menerangi hati dan pikiran anak-anak kami, agar mereka memiliki karakter yang baik, hidup yang saleh, dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami dalam mengupayakan keadilan dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah dari pusat sampai daerah, dan Tuhan juga memberkati semua lapisan masyarakat, agar kami bersatu padu secara khusus memutus rantai virus corona ini, agar kami sedia mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kami serius untuk menerima vaksinasi dan menjaga diri sebaik-baiknya, bersatu padu untuk berdoa agar Tuhan membukakan jalan yang terbaik, agar dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, maka virus corona ini bisa melandai, dan sekiranya Tuhan sedia mengangkat semua wabah penyakit dari muka bumi ini, sehingga kami penduduk dunia bisa hidup lebih sehat, lebih baik, untuk menuju masa depan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Perlengkapi kami terus dengan firman-Mu, agar kami semakin dekat kepadamu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Salam.